Oke, jadi baik. Selamat siang untuk kita semua. Siang luar biasa. Sekali lagi, selamat siang untuk kita semua. Siang luar biasa. Iya. Mantap. Ternyata Bapak Ibu masih semangat walaupun siang-siang. Terima kasih. Jadi hari ini saya mengundang Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, di mana saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak untuk angkatan 11 Kabupaten Nagkeo di tahun 2024 ini. Namun sebelum kegiatan kita mulai, mari kita awali semua kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Pada Ibu Din kami minta untuk berdoa. Teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu untuk segala berkat-Mu, tuntunan-Mu dari pagi kedatangan kami hingga pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini pula kami melakukan kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh rekan guru kami. Hadirlah bersama kami sehingga apa yang dilaksanakan, apa yang kami lakukan hari ini dapat berguna bagi diri kami, teristimewa untuk peserta didik. Terpujilah Engkau di tahta yang maha tinggi ya Tuhan, hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Ibu Din yang sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Kepala Sekolah SDN Molotoba, Wakil Kepala Sekolah SDN Molotoba, yang saya hormati pula dan yang saya sayangi teman-teman rekan sejawat guru SDN Molotoba. Pertama-tama kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan kita masih diberi untuk bersama lagi untuk kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman. Oleh saya sendiri, Sylvester Jawa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nagkeo di tahun 2024. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita dengar sapaan atau sepatah kata dua dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang telah hadir di tempat ini, yang saya kasihi Bapak Sylvester Jala sebagai calon guru penggerak, di mana yang akan membawa materi pada hari ini. Pada tempat yang pertama, patutlah kita satukan puji dan syukur kita karena atas rahmat dan berkat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini atau siang hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Sylvester Jawa yang telah mengundang kita semua di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Yang ketiga, harapan dari saya untuk kita semua untuk ke depan kegiatan yang seperti ini tetap terus kita lanjutkan dan kita tingkatkan sehingga dapat berguna bagi kita semua sebagai guru dan juga untuk anak didik kita. Dan harapan yang terakhir bahwa kita semua hadir di sini untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai
semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah memberikan sepatah kata doa peneguhan untuk kita semua, teman-teman, dan juga untuk saya sendiri. Jadi Bapak Ibu, Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu, jadi hari ini adalah saya akan memberikan sedikit apa yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan terakhir ini, yaitu pendidikan guru penggerak, di mana saya sudah belajar bersama dengan teman-teman seangkatan terkait dengan guru penggerak, yaitu modul 1 sudah kami akhiri. Untuk modul 1 ini kita ketahui bahwa modul 1 ada 4 modul, yaitu modul 1.1 filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak dan visi sekolah, dan yang terakhir ini yaitu budaya positif. Jadi untuk modul 1.1, modul 1.2 dan 1.3 sudah kami berikan sedikit gambaran pada pendamping individu yang kedua minggu lalu bersama dengan pengajar praktik, dan semua kita sudah ketahui. Dan kali ini saya sedikit membagi untuk modul 1.4, yaitu budaya positif. Jadi masih semangat Bapak Ibu Guru? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita menuju ke acara inti kita ice breaking. Jadi untuk ice breaking ini memang dalam pendidikan kami, setiap kami mengikuti virtual, kami punya fasilitator, sudah pasti diawali semua kegiatan dengan berdoa, dan setelah itu dengan ice breaking. Ice breaking ini setiap kali kami virtual selalu ada ice breaking. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita, Bapak Ibu, kita berdiri, kita ice breaking dulu. Aram
Sudah semangat? Semangat. Oke. Kalau semangat, kita lanjut ke acara inti kita. Kegiatan inti kita. Setelah kita sudah sedikit, saya yakin Bapak Ibu pasti akan semangat. Jadi untuk kegiatan hari ini, apa yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu guru, yaitu konsep inti budaya positif. Jadi modul budaya positif ini hari ini saya bisa memberikan sedikit apa yang sudah saya dapatkan selama kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Jadi ini ada 8 yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk pembelajaran ini paradigma baru ini ada profil pelajar Pancasila yang dibuat oleh pemerintah kita, negara kita, yaitu di mana kita harus berusaha anak didik kita bisa menguasai untuk profil pelajar Pancasila ini. Di mana profil pelajar Pancasila ini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan berpikir kritis mandiri. Yaitu yang harus kita pahami untuk kita Bapak Ibu guru. Terus yang berikut, disiplin positif. Jadi ini disiplin positif. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang tahu tentang disiplin? Ya, Ibu Is mungkin tahu disiplin? Disiplin itu Satu apa? suatu kesepakatan yang harus dilaksanakan. Iya, suatu kesepakatan atau aturan yang kita buat yang harus kita dilaksanakan. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kita belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tujuannya adalah kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi ini aturan yang dibuat maksudnya dari dalam diri kita masing-masing. Jadi itu perubahan perilaku ke arah yang untuk menjadi arah yang lebih baik. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi aturan atau disiplin aturan yang sudah kita dibuat itu kalau sebelumnya mungkin kita karena mungkin ada minta penghargaan atau ancaman dan hukuman. Itu menyangkut dengan disiplin positif. Terus yang berikut, dari disiplin positif ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi aturan yang kita selama ini identitas gagal, yaitu yang pertama aturan kita tahu bahwa kalau kita melanggar aturan berarti kita akan berhadapan dengan hukuman. Yang pertama hukuman. Jadi hukuman ini yang dibuat yang pertama menyakitkan. Jadi untuk siswa
ketika melanggar aturan sudah pasti berhadapan dengan hukuman, siswa akan merasa menyakitkan. Jadi Bapak Ibu kita harus pahami bahwa hukuman itu menyakitkan bagi siswa. Terus yang berikut, siswa juga akan tidak nyaman. Ketika kita berada dengan hukuman pasti siswa tidak nyaman. Terus yang berikut, murid merasa takut. Selanjutnya, siswa juga terasa memaksa. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Jadi karena dia takut akan hukum, pasti akan sembunyi dia punya kesalahan. Dia tidak akan terbuka dia punya kesalahan. Terus yang berikut, murid menjadi rendah diri. Dia akan merasa dirinya direndah karena akan hukuman. Terus yang berikut, penghargaan. Ini aturan karena penghargaan. Untuk penghargaan ini siswa akan tidak lebih efektif karena penghargaan. Siswa akan tidak lebih efektif. Terus yang kedua, merusak hubungan. Merusak hubungan, sifat iri. Misalnya kalau siswa merusak hubungan antara siswa dengan kita guru, siswa dengan siswa juga, itu akan merusak hubungan. Terus yang berikut, mematikan kreativitas siswa. Jadi itu salah satu juga mematikan kreativitas siswa. Terus yang berikut, menghukum dengan sistem ranking. Ya, ini ketika melanggar aturan sudah pasti kita dalam pembelajaran seperti di rapor pendidikan atau laporan pendidikan sudah pasti ada menghukum dengan cara tidak memberi rankingan. Kalau saya mau jadi wali kelas, saya tidak mau dengan memberikan yang rankingan supaya tidak menghukum mereka. Nanti terganggu mereka punya psikis. Dan itu yang berikut, merampas hak menghargai dirinya. Kita merampas hak menghargai diri. Dan itu konsep disiplin dengan identitas gagal selama ini, aturan yang kita buat. Terus yang berikut, konsep disiplin identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Jadi konsekuensi ini apakah sama dengan hukuman atau tidak? Konsekuensi apakah sama dengan hukuman? Sama atau mirip-mirip? Masih mirip-mirip ya? Atau ya mirip? Ya mirip. Untuk konsekuensi dengan hukuman dia agak mirip karena yang pertama penguatan jangka pendek, dia hanya untuk jangka pendek saja. Terus perlu monitoring keberlanjutan karena setiap aturan yang kita buat kita harus selalu memonitoring apakah terus berlanjut atau tetap berada di tempat. Terus yang berikut, stimulus respon. Bagaimana respon siswa untuk aturan yang dibuat. Terus yang berikut, murid menghormati peraturan. Sudah pasti siswa akan merasa menghormati sekali dengan aturan yang telah dibuat. Terus yang berikut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ini siswa akan menghilang waktunya untuk merenungi kesalahannya karena takut akan dengan hukuman atau aturan. Yang berikut, restitusi. Di sebelahnya restitusi. Dan ini yang kami pelajari selama di guru penggerak. Jadi untuk konsep disiplin ini restitusi. Nanti sebentar kita akan pelajari lebih dalam menyangkut dengan restitusi untuk konsep disiplin ini, identitas sukses. Jadi yang pertama kita lihat dulu untuk yang sementara ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika ada aturan, dia membuat kesalahan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi apa yang dia buat, pasti kedepannya dia pasti akan berubah untuk memecahkan masalahnya. Yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia pasti akan menghormati dirinya dan orang lain. Terus yang berikut, teori kontrol. Yang berikut, murid bersemangat untuk memperbaiki salah. Nanti sebentar baru kita bisa pelajari lebih dalam lagi. Yang berikut, Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini, jadi untuk sementara yang saya pelajari, yang bisa saya dapatkan yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa profil pelajar ini yang sudah kita nilai-nilai untuk kebajikan di sekolah kita masing-masing, dan juga sekolah yang lain juga sama seperti ini.
profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi itu untuk sementara kita profil pelajar Pancasila. Masih ada 9 pilar dan program lain, PYP yang lain, itu masih kita dalam proses pembelajaran. Untuk sementara profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Jadi untuk motivasi perilaku manusia ini, seketika ada aturan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya apa aturan itu? Yang pertama, dia pasti akan menghindar untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan hukum pasti dia motivasinya dia untuk menghindari itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari aturan tersebut pasti motivasi yang kedua juga dia pasti saya harus menaati aturan karena pasti akan ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan pasti harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu tahu tentang keyakinan kelas? Bapak Ibu tahu menyangkut dengan keyakinan kelas? Belum tahu tuh Bapak Ibu? Karena ini memang keyakinan kelas. Kira-kira yang Bapak Ibu tahu tuh tentang itu keyakinan kelas itu apa? Yang kalau saya mungkin saya tahu yakin. Yakin itu seperti apa? Percaya. Yakin itu ya artinya percaya. Jadi ini mengapa keyakinan kelas sebenarnya atau mengapa tidak peraturan kelas? Sebenarnya harus peraturan kelas, tapi sekarang kita harus belajar mengapa keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, contoh saja, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa kita harus menggunakan helm? Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu Guru? Dari Bapak Ibu Guru? Untuk menjaga keamanan saat berkendaraan. Itu dari dalam diri Bapak sadar bahwa menggunakan helm adalah untuk menjaga keamanan. Iya, itu salah satu meyakinkan kita bahwa untuk menjaga kita punya keamanan. Terus yang berikut, menaati aturan lalu lintas. ya, menaati aturan lalu lintas atau karena kita takut polisi. Jadi itu yang kita harus pelajari bahwa takut polisi itu karena dari orang lain. Contoh saja seperti aturan yang guru dibuat seperti di siswa itu. Kalau aturan yang dibuat itu aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang dibuat oleh siswa dan guru. Jadi contoh seperti menggunakan helm, mengendarai helm motor, kita harus menggunakan helm itu karena yang pertama dari intrinsik, dari faktor intrinsik yaitu karena dari dalam diri kita takut akan bahaya kecelakaan, jadi kita harus menggunakan helm. Terus kalau untuk menaati peraturan lalu lintas atau kita takut polisi itu karena faktor dari ekstrinsi dari luar diri. Jadi yang berikut contohnya seperti mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kira-kira yang kenapa itu? Kenapa kita harus menggunakan masker? Kebersihan diri. Iya, untuk menjaga kebersihan diri. Kalau masker seperti menjaga apa? Debu. Iya. Kalau virus corona. Iya, virus corona, takut kena virus corona. Itu dari dalam diri kita. Itu memang keyakinan yang muncul dari diri kita sendiri. Tapi kalau pakai masker salah satu juga hanya karena mungkin takut kita mungkin seperti laki-laki jenggot atau kumis terlalu panjang, terpaksa harus tutup dengan masker, atau giginya ompong terpaksa harus menggunakan masker. Itu karena takutnya itu dari istilahnya dari faktor ekstrinsi itu yang takut kena gigi ompong dan lain-lain. Itu
contoh untuk keyakinan kelas. Selanjutnya ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia itu lebih abstrak, lebih singkat dari aturan. Sebelumnya kita menggunakan aturan, sekarang sudah keyakinan kelas. Terus yang berikut berupa pertanyaan universal. Terus yang berikut dibuat dalam bentuk positif. Jadi contoh saja seperti dilarang merokok. Kalau dilarang merokok itu kata negatif, dilarang merokok. Seperti kalau positifnya, kata-kata positifnya seperti apa? Dilarang merokok. Merokok membunuh. Kalau itu kata positif negatif. Kalau positif dilarang merokok yaitu menjaga kesehatan. Itu positifnya menjaga kesehatan. Tapi kalau negatifnya adalah dibuat yaitu dilarang merokok. Yang berikut sedikit saja biar mudah diingat. Jadi keyakinan, kita membuat keyakinan itu jangan terlalu panjang lebar, biar sedikit, yang penting bisa dijalankan oleh siswa-siswi. Terus yang berikut dapat diterapkan di kelas. Jadi di kelas siswa-siswi juga dan Bapak Ibu guru juga bisa diterapkan apa yang sudah kita buat. Terus yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua siswa harus berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas. Jangan sampai kita hanya mengharapkan guru yang membuat keyakinan kelas atau salah satu siswa saja yang membuat keyakinan kelas. Semua siswa harus berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelas. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini kita harus tetap meninjau kembali apabila keyakinan yang sudah kita buat saat ini, kalau dijalankan dengan secara baik, ya kita tetap membuatnya. Apabila ada yang harus kita tambah atau harus kita rubah, di suatu waktu juga kita bisa merubahnya. Kita harus tetap meninjau untuk keyakinan kelasnya. Terus yang berikut, contoh kesepakatan kelas. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ini contoh kata negatif atau kalimat negatif, dilarang mencuri. Jadi untuk kalimat positifnya itu menghargai milik orang lain. Jadi dilarang mencuri itu kata negatif. Tapi kalau positif, menghargai milik orang lain, lebih positif, kata-katanya lebih positif. Terus yang kedua, dilarang terlambat. Dilarang terlambat itu aturan sebelum-sebelumnya kita buat, pasti aturannya dilarang mencuri, dilarang terlambat. Kata positifnya untuk dilarang terlambat, datang tepat waktu. Itu lebih kata-katanya lebih terarah atau lebih positifnya untuk kita. Jadi itu contoh kesepakatan kelas. Yang berikut, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia ini kita harus, terlebih khusus siswa, kita harus membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini salah satunya itu makan dan minum. Makan dan minum itu adalah kebutuhan dasar manusia. Contohnya seperti siswa. Ketika siswa dari rumah tidak membawa bekal, sampai di sekolah dia merasa lapar dan harus meminta bekal di temannya. Berarti salah satu kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Untuk makan minum dan bertahan hidup tidak terpenuhi. Terus yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa juga dan kita guru-guru juga harus membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima atau rasa dihormati oleh orang lain. Kasih sayang, siswa juga harus butuh kasih sayang dari guru, dan juga siswa juga butuh kasih sayang dari teman-temannya juga. Itu untuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut,
penguasaan. Terus yang berikut kesenangan. Terus yang berikut kebebasan. Jadi untuk kesenangan, kebebasan, penguasaan seperti kesenangan, siswa juga membutuhkan kesenangan seperti pembelajaran di kelas. Apabila guru memberikan pembelajaran dengan metode yang sama, siswa sudah pasti merasa jenuh. Jadi oleh karena itu kita sebagai guru juga harus inovasi, kita harus membuat siswa menjadi senang untuk menerima pembelajaran. Terus kebebasan juga, siswa juga bebas menerima pelajaran. Dia mau terima misalnya hari ini dia metode ini, misalnya metode ceramah, dia harus bebas. Kalau dia tidak senang dengan ceramah, biasanya kita harus rubah dengan metode seperti audiovisual. Kita buat dengan video-video supaya mereka merasa bebas dan senang juga untuk menerima pelajaran. Terus yang berikut, 5 posisi kontrol restitusi. Dan tadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa restitusi segitiga 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nanti ini Bapak Ibu, ini saya dapatkan selama pembelajaran di calon guru penggarap ini selama 2 bulan ini. Jadi Bapak Ibu kita harus bisa mengetahui 5 posisi kontrol restitusi ini. Jadi Bapak Ibu mungkin saya bisa tanyakan sedikit, selama ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan posisi apa? Posisi kontrol mana ini selama ini? Ya Ibu Is mungkin selama ini di kelas, Ibu Is mungkin pernah melakukan posisi mana? Pemantau dengan teman antara siswa dengan guru. Oke, jadi nanti kita lihat secara bersama-sama. Ya, nanti Bapak Ibu kita lihat video dari kelima posisi kontrol. Nanti kita lihat video ini. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Jadi kita sebagai guru, pasti kita melaksanakan selama ini. Jujur saya sendiri, saya pernah melaksanakan ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket.
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Sudah bisa terima? Bisa. Ada 5 posisi kontrol tadi dari satu video, dari video Naren itu mengajarkan kita. Mungkin selama ini jujur untuk kalau saya sendiri mungkin masih di posisi kontrol 1, yaitu penghukum yang sudah saya buat selama ini, yaitu penghukum terhadap dengan anak-anak peserta didik. Jadi mungkin teman-teman dalam posisi lain, tapi kalau saya masih dalam posisi hukum. Ketika saya belajar di guru penggerak ini, saya sudah mulai dari dalam diri saya sudah harus berubah. Saya harus paling kurang ke posisi teman atau posisi siswa merasa bersalah dan posisi pemantau. Jadi untuk ke manajer sudah pasti ke depan kita akan terus belajar dan kita harus menuju ke posisi manajer. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita harus pilih yang mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu kita harus pilih yang mana? Dari 5 posisi kontrol tadi untuk kita sebagai pendidik terhadap peserta didik. Ya, untuk sementara memang teman-teman saya sudah pasti untuk penghukumnya mungkin masih ada sedikit dan juga teman sudah pasti ada dan pemantau juga sudah ada, merasa bersalah juga ada, dan kita mungkin ini kami pelajaran dari saya mungkin saya dapatkan dari pendidikan ini diminta kepada teman-teman semua supaya kita bisa belajar untuk di posisi yang ke manajer. Ini untuk usahakan kita yang pendidik kita harus belajar menjadi posisi kontrol manajer. Jadi itu 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Terus yang berikut, masih semangat? Masih. Oke, masih semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sedikit lagi tantang. Oke, pertanyaan Bapak Guru. Sudah lapar? Belum? Oke, terima kasih. Kita lanjut yang berikut. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi ini tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol. Sekarang kita ke restitusi. Jadi restitusi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pengertian restitusi yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini memperbaiki kesalahan mereka. Contoh seperti aturan yang mereka sudah buat, yang sudah mereka langgarkan, dan kita menggunakan restitusi ini sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka dari dalam diri mereka, bukan lagi dari Bapak Ibu guru atau orang lain. Jadi ini restitusi. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus mereka pun kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan untuk tidak berbuat lagi. Terus memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki hubungan antara siswa dan guru, siswa dengan siswa, atau guru dengan siswa. Itu memperbaiki hubungan. Yang berikut, tawaran bukan paksaan. Ini tawaran bukan paksaan. Kesepakatan atau restitusi ini bukan paksaan dari orang lain, tetapi ini tawaran dari diri sendiri. Yang berikut, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita menuntun melihat ke dalam diri kita masing-masing, atau terlebih khusus siswa melihat ke dalam diri masing-masing. Terus yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang berikut, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikut, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita fokus pada solusinya. Terus yang berikut, ini segitiga restitusi. Ini dalam menghadapi suatu kasus kita harus menggunakan 3 restitusi ini. Apa yang sudah saya pelajari, jadi ketika siswa
melakukan sebuah kasus, kita menggunakan segitiga restitusi ini. Yaitu yang pertama, kita harus menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal terbaik untuk bisa kita lakukan. Siswa ketika membuat kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi contoh seperti video tadi, di posisi manajer pasti ada, ketika membuat suatu kesalahan pasti ada alasan. Terus yang berikut, menanyakan keyakinan. Setelah siswa membuat kesalahan, kita harus menanyakan kembali keyakinan mana yang sudah dia buat di dalam kelas. Ketika dia sudah membuat keyakinan, dia membuat kesalahan, kita menanyakan kembali keyakinannya. Terus yang berikut, ini contoh video untuk segitiga restitusi yang mungkin sudah saya buat selama ini. Ya, ini contoh 2 kasus di siswa kita di kelas 3 ini yang sudah saya buat. Jadi saya menggunakan posisi segitiga restitusi untuk di posisi manajer. Yang pertama, kita harus ya, ini kasus yang pertama. Andini datang terlambat ke sekolah. Andini, tadi kalau mendengar laporan dari guru pikir katanya kamu terlambat ya? Terlambat datang ke sekolah itu sebuah kesalahan bukan? Baik, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju hal ini? Ini kita cari solusinya bersama ya. Ini datang terlambat ke sekolah pasti punya alasannya. Kenapa kamu datang terlambat hari ini? Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut Andini, keyakinan kelas apa yang sudah Andini langgar? Menurut Andini, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu berarti sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang sekitar kita, kerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga bisa berlatih rasa kepedulian. Maka itulah pentingnya disiplin yang disebut salah satunya adalah kunci untuk sukses tadi. Iya Kak, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena datang terlambat ke sekolah Kak. Jadi sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Andini, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Andini, kamu sudah
bisa lihat bersama. Bagaimana teman-teman bisa ada sedikit masuk di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira ada tidak? Ada. Oke, sekarang kita lihat lagi kasus 2. Mercy makan di kelas saat jam pembelajaran. Mercy, Ya Pak, Mercy tahu kenapa kamu dipanggil? kalau Pak hanya saya makan di kelas saat jam pembelajaran. Apakah Mercy tahu jika makan di saat pembelajaran itu perbuatan salah atau benar? Salah Pak. Kita tahu makan itu adalah suatu kebutuhan. Pak juga kalau lapar pasti makan tadi, dan juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memangnya Mercy tadi pagi tidak sarapan ya? Tidak Pak. Kenapa Mercy tidak sarapan? Kalau masih sarapan, maka Messi akan terlambat ke sekolah Pak. Memangnya Mercy bangun tidur jam berapa? Bangun jam 6 Pak. Kenapa tidak sempat sarapan? Setelah Messi bangun tidur, Messi belum berdiri lalu mandi. Jaraknya 50 Messi buru-buru berangkat ke sekolah. Nah, apa yang Mercy lakukan? Nah, belum berangkat di sekolah sehingga Mercy tidak terlambat sampai di sekolah. Yang Pak mau tanyakan, apakah Mercy masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Masih Pak, kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri Pak. Apakah jika Mercy makan di kelas saat proses pembelajaran, apakah Mercy sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Belum Pak. Nah, di sini Pak tidak mencari siapa yang benar, tapi mari kita bersama-sama mencari solusi agar Mercy tidak makan di kelas saat proses pembelajaran. Messi akan makan seperti jam pembelajaran kembali Pak. Kira-kira kapan Mercy mulai melakukan hal yang Mercy sebutkan tadi? Mulai besok Pak. Baik, aku harapkan Mercy ke depannya menjadi lebih baik lagi, berusaha melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita buat Mercy. Baik Pak, terima kasih. Oke, tos, mantap. Selamat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah melihat videonya dari kasus tersebut. Dari kasus tersebut, bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa ada bayangan sedikit untuk ketika kita menghadapi siswa-siswa yang mungkin membuat kasus, bagaimana kita cara melakukan dengan cara segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa terima? Bisa. Bisa laksanakan? Bisa. Oke. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita tepuk tangan untuk kita semua. Karena dari Bapak Ibu, jadi itu saja mungkin sebagian yang bisa saya dapatkan dan saya berbagi dengan Bapak Ibu. Mungkin tidak sepenuhnya, saya juga masih dalam proses pembelajaran. Kedepannya apalagi mungkin Bapak Ibu lebih senior dan kedepannya kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya berbagi dengan teman-teman, apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan di Guru Penggerak ini untuk modul 1.1 terlebih khusus untuk budaya positif. Dari modul 1.1 sampai 1.2, 1.3 dan 1.4 itu bermuaranya ke budaya positif sampai terakhir di segitiga restitusi. Dan ini menjadi kedepan yang kita harus kita terapkan di sekolah kita untuk ketika menghadapi siswa yang membuat kasus atau membuat kesalahan, melanggar kesepakatan,
kita usahakan menggunakan segitiga restitusi. Jadi mungkin itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh Bapak Ibu guru dan mungkin bisa berguna bagi untuk kita semua, untuk sekolah kita. Dan yang terakhir, saya ucap terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersama-sama kita berkolaborasi untuk bisa saya sampaikan apa yang sudah saya dapat kepada Bapak Ibu guru. Dan juga mungkin ke depan mungkin ada yang bisa diberikan kepada saya dari Bapak Ibu guru. Kita harus saling berkolaborasi. Yang terakhir, saya mengucapkan permohonan maaf mungkin sudah mengganggu waktu Bapak Ibu guru untuk beraktivitas yang lain dengan mengorbankan waktu bersama saya untuk salah satu tugas untuk saya di pendidikan guru penggerak ini untuk modul 1.4. Sekali lagi atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang.